Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara National Career Incubator Camp or NCIC Day 2 bersama Pensi Kerubi dan juga Peta Karir. Di sini aku Jesiel Dan aku Liana, dan kami berdua yang akan menemani teman-teman sampai akhir acara nanti di day itu selama acara NCIC ini. Bener banget. Pertama-tama, sebelum mulai acara kita pada hari ini, seperti biasa, kita akan mulai dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, namun dapat dicukupkan. Baik teman-teman, selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung ya. Terdapat hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menggunakan nama lengkap yang sesuai, kemudian menjaga ketertiban dan menyalakan mic hanya jika diminta oleh MC. Kemudian menggunakan virtual background dan menyalakan kamera selama event ini berjalan dan menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian teman-teman di sini dilarang untuk memberikan komentar berunsur sara, dilarang melakukan tindakan dan virtual background yang tidak pantas yang mengganggu jalannya acara, dan dilarang untuk mencoret-coret layar Zoom. Nah, oke, itu dia ya hal yang harus dipatuhi dan juga harus dihindari. Oke, gimana nih teman-teman sekarang udah pada semangat belum di pagi hari ini? Boleh dong dikasih komennya di kolom chat dengan kata apa nih ya, Kak Jess ya? Mungkin kemarin dia udah api kak, udah pada membara Kemarin nih. api membara, sekarang apa nih? Sekarang mungkin yang lebih semangat lagi kak, ya itu semangat deh, langsung semangatnya aja. Lebih semangat lagi. Lebih Jadi semangat tulis lagi aja dong. langsung kata semangat di kolom chat nih. Aku mau tahu nih teman-teman udah pada semangat belum ya? Nanti kita bisa cek juga ya, yang nanti ngetik semangat berarti dia emang beneran udah stay di depan laptopnya. Betul Nah, banget tuh. Nah mungkin juga bisa tambah tuh dengan emot-emot mencerminkan kalian gak sih? bener-bener. Mood kalian hari ini gimana deh? Bener. Tuh. Karena biasa hari Minggu tuh teman-teman pada rebahan, ada yang keluar, tapi teman-teman bisa untuk meluangkan waktunya untuk belajar dengan NCIC Day itu loh ini ya. Bener banget, apalagi sekarang masih jam 9 pagi loh Masih jam kak. 9 pagi. Udah sarapan belum ya? Biasa. Oke, oke, oke. Boleh dong dikasih kata semangatnya atau mungkin kasih emoticon yang, oh ada api lagi. Kayaknya dia belum move on dari Day One ya. Belum move on dari Day One ya. Oke. Gak apa-apa, mungkin dari api, dari Day One, Day itu sampai hari terakhir, mungkin sampai nanti ke Confis gitu ya. Tetap Betul. berapi-api semangatnya. Semuanya tetap membara di sini. Kita Benar. kebakaran nih lama-lama kak. Aduh, bahaya aku kebakaran Kak Jess ya. Iji. Oke. Mana ini teman-teman kok pada belum pada muncul nih kak? Iya Kayak nih, masih kayak baru-baru bener-bener. bangun gitu loh kak. Sering aja nih yang masih off cam ya Kak. Oh, masih banyak Iya, yang off cam masih ya. banyak Oke. banget kak. Apa kita panggil satu suruh on cam kali kak ya? Boleh, 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 boleh. Disapa juga kali ya, sapa-sapa pagi gitu ya. Tapi sebelumnya kita juga respect dulu dong bersama yang sudah on cam dulu kak. Bener. Mungkin di sini panggil dulu di sini ada Kak Damar kak. Mana nih Kak Damar Ini nih? ada Kak Damar udah on cam dia dari awal kak. Udah stay tune di depan PC-nya ya tuh ya Kak Damar ya. Oke, boleh dong Kak Damar kasih kata semangatnya mungkin di kolom chat. Oke, atau mungkin dikasih emoticon favoritnya. Nanti kita bisa lihat, oh ini ternyata emoticonnya. Nggak apa-apa dikasih gambar kue, dikasih gambar hewan ya. Itu tandanya Tanya apa tuh memberi kak? apa ya? Memberi kita. Manis-manis gitu kak. Oh bisa, 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 bisa. Oh ada Kak Nanda Fitri. Tadi Tadi udah kayak ramai banget ngasih. kak. Banyak banget tuh komen-komennya tuh kak tuh. Iya. Oh, sangat Oke. meriah sekali ya Kak Nanda ini Apa ya. jangan lagi ulang tahun kali ya? Oke, oke, oke. Ada Ada Kak Pandu nih, juga baru on cam kak. Kemarin kapan kalau nggak salah dia juga dulu? on cam kak. On cam, oke. Terus ada siapa lagi ya? Ini teman-teman yang lain yang masih off cam, boleh untuk segera on cam ya. Dan jangan lupa dipakai virtual backgroundnya. Betul banget. Nah mungkin kita sekarang coba panggil salah satu yang sedang off cam di sini kak. Boleh, boleh. Siapa nih? Ada di sini Kak Chelsea Aulia F. Kak Chelsea. Oke, halo Kak Chelsea. Halo, mungkin boleh on cam on mic nggak kak? Lagi ini Kak, kebetulan jaringannya lagi kurang bagus. Hehe. Oh Izin. oke, oke. Jaringannya kurang bagus nggak apa-apa. Yang penting masih terus untuk ikutan NCIC ya sampai akhir nanti. Respect juga ya. Respect. Jaringannya katanya jelek tapi masih Berusaha mampu gitu loh usaha. kak. Keren, keren, keren ya. Keren. Tentunya nggak mau ketinggalan dengan insight hari ini. Wow. Oke, karena udah pada semangat juga, kalau katanya udah pada mulai on cam juga nih kak ya. Kita langsung aja, kita bakal mulai acara kita pada hari ini nih kak. Hari ini kita bakal ngapain aja sih kak? Waduh, kalau hari ini ngapain langsung di-spill di awal nih. Oke, intinya teman-teman ya, aku mau ngingetin teman-teman harus tetap semangat ya, terutama kita juga harus semangat, semuanya harus semangat.
Karena di sesi kali ini kita akan membahas skill yang bakal sangat diperlukan di dunia kerja FMCG tentunya dan consulting nantinya, yaitu tentang root cause analysis and stakeholder mapping. Wah, mungkin boleh dari reaksinya dulu teman-teman. Oke, ada yang kasih api. Ini benar-benar belum move on dari Dewa. Oke, ya, itu memang benar-benar Oke, oke, prospek oke. kita. Nah, dari membuat sesi ini semakin spesial teman-teman ya, materi hari ini akan disampaikan oleh sosok nih yang tidak hanya berpengalaman teman-teman, tapi dia juga memiliki exposure yang sangat relevan di bidang ini. Nah, berbicara kita pada hari ini memiliki pengalaman sebagai package app development analysis di Accenture dan project management intern di video. Wow, di video nih siapa nih teman-teman yang pengen kerja di video juga nih? Teman-teman siapa deh yang pernah nonton di video? Pasti kemarin cowok-cowok nih, para nonton Pildun gak kemarin teman-teman? Oke, yang dibahas tetap Piala Dunia kalau cowok ya. Di video, Oke. kemarin Piala Dunia kan di video teman-teman. Benar. Nah, teman-teman ya, selain itu, beliau juga aktif sebagai community builder di Journey Perintis yang saat ini memiliki lebih dari 30 anggota. Wah, keren sih kak kamu ini, banyak Namanya banget aja ya. keren kak, Journey Perintis. Benar, tapi Ingat ada banget, Kak. 130 anggota. Wah, gila keren banget ya. Jadi luar biasa teman-teman pengalaman dan juga speaker kita ini dari tadi experience-nya, terus dari pengalaman dari internnya dan segala macam ini keren banget. Tentunya akan memberikan insight yang banyak sekali untuk kita semua. Bener banget. Mungkin nanti kita juga join kali kak di Journey Perintis ini bareng-bareng Benar, teman-teman. benar, di sini. benar, benar. Oke, nah langsung aja. Yuk kita lama-lama lagi kita sambut bersama Kak Nicholas Wida Arau Ira Hardianto. Boleh nih Kak Nicholas. Halo Kak Nikolas. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar nih Kakak Nikolas nih? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana nih yang di sini? Bisa pakai React nih. Baik semua enggak ya? Mungkin Oke. boleh nih. Kalau dari kita sih baik banget ya, Baik. semangat banget. Kalau dari teman-teman boleh sampai reaksi-reaksi juga nggak sih Kak? Oke. Mungkin kalau dari teman-teman NCIC semuanya juga baik ya Kak, karena tadi udah bisa dilihat dari awal, bahkan dari Dewan kemarin itu semangatnya membara, dan tadi Wih, kita udah checking juga di kolom chat juga itu banyak yang ngasih emoticon, banyak yang ngasih semangat-semangat juga. Oke, kalau boleh tahu Kak Nicholas sedang ada di mana nih Kak? Mungkin ada di kosnya atau ada di tempat internnya atau di mana di nih? rumah ini. Oh, lagi di Karena rumah. di rumah. Oke. Lagi di rumah tetap produktif loh Kak. Benar-benar. Dari minggu pagi lagi ya. Minggu-minggu pagi ini Oke. teman-teman di sini juga semua produktif semua nih, keren-keren semua nih pasti. Benar-benar. Betul Tentunya banget. kita sangat menunggu insight dari Kak Nicholas juga nih. Oke, kalau gitu Kak Nicholas untuk penyampaian materinya apakah sudah siap nih? Sudah sih boleh. Oke, udah siap kalau gitu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, di sini saya Nicholas Widatara Ferdianto, biasa dipanggil Nicole atau kalau personal branding di Instagram tuh Cole aja ya. Jadi sebelum masuk, saya mau cek ombak dong. Di sini ada yang dari Fakultas Sains Matematika, Computer Science gitu. Oke. Saya Kak. Oh ya, oke. Di sini tema kita don't solve the wrong problem gitu. Jadi root cause analysis and stakeholder mapping. Boleh selanjutnya. Nah, eh, saya siapa sih di sini? Mau perkenalan. Jadi yang pertama, sekarang lagi kerja di consulting sebagai package app development analyst, sebagai infrastructure ya di SAP kalau teman-teman ada yang tahu semua. Kedua, dulu ada pengalaman magang product management di video.com. Ketiga, ada saya juga bareng-bareng sama rekan-rekan buat nge-build community yang saat ini masih di Semarang. Nah, ini yang baru banget kemarin nih, barusan banget ditambahin. Jadi kemarin kita baru aja launching startup community yaitu Collective Library. Jadi buat teman-teman yang bisa baca, kita bisa connect karena ini platformnya kita web based. Jadi kita bisa cari teman dan eh, pinjam-pinjaman buku. Mungkin boleh selanjutnya. Oke, ini 2 years in one timeline ya. Jadi agak afdol ya kalau nggak tahu perjalanan gimana bisa sampai sekarang. Jadi mungkin teman-teman di sini aku lihat ambis semua sih.
pagi-pagi hari Minggu gitu ya, buat terus belajar. Mungkin dulu saya sebagai mahasiswa tuh semester 1 sampai 4 cuman main-main. Mungkin kalau ada yang relate bisa react kali ya. Jadi mulai itu dari semester 4 dulu ada MSIB, ada bangkit tuh. Dari di situ saya mulai mengejar ketertinggalan, terus itu belajar coding bootcamp 6 bulan, baru tuh habis itu lulus kan dari Google Indonesia itu ada dari Traveloka, Tok- dari banyak lah ya dan Tokopedia gitu ya. Terus magang product management. Nah, ini adalah fase yang graduation and self learning ini yang berat nih. Mungkin kalau rekan-rekan teman-teman di sini ada yang barusan lulus ini, saya sempat eh, karir break ya, nggak nggak apply untuk sekitar 7 bulan buat cari. Nah, lalu saya kerja sekarang. Setelah 4 bulan kerja, eh, bikin community yang masih based on di Semarang. Nah, ini baru banget kemarin launching kita collective library. Jadi kita web based nanti akan ada gambarnya. Next. Oke, ini eh, gambaran ya. Yang paling kiri itu waktu sama rekan-rekan itu kita dapat top 68 dari 787 yang ada kayak semacam founding gitu ya. Jadi dapat funding buat direalisasikan idenya gitu setelah bootcamp. Dapat dari Google pendanaan gitu. Nah, terus habis itu magang di video. Ini fotonya teman-teman. Lalu lulus, next lagi. Nah, ini adalah gambaran. Jadi di fase 7 bulan yang tadi karir break itu bener-bener saya pelajarin gitu eh, dunia kerja gitu. Saya mau ngapain sih di karir, di hidup gitu. Jadi saya emang sengaja mundur sekitar 7 bulan. Mungkin itu hal yang beda dari beberapa teman yang langsung cari kerja. Tapi di situ saya mulai baca buku. Jujur, saya baru situ mulai pelajarin Rich Dad Poor Dad, terus macam-macam itu baca. Saya suka teknologi, bukunya Elon Musk. Nah, terus akhirnya kerja dan foto yang di belakang buku itu teman-teman yang ada di Journey Perintis gitu. Jadi kita belajar eh, sharing bareng sih, nyambat bareng. Terus nah ada 2 foto lainnya, ada buku-buku komunitas. Nah, ini karena banyak dari di sini tuh suka baca, saya dan beberapa tim itu bikin gimana kalau kita pinjem-pinjeman buku gratis gitu. Nah, konsepnya kayak Goodreads, lalu ada gambar ini ketika dinas di Jakarta ya, ketika udah kerja gitu. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tuh, apa sih bedanya di kampus dan real world ya, atau dunia kerja di universitas tuh kita biasanya tuh problemnya itu udah di define dengan rapi, teman-teman. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu tuh udah jelas instruksinya, datanya juga udah dikasih gitu. Terus mau jawab ada standarnya. Oh, gini loh jawabnya pakai ini. Ada evaluator yang pasti kayak kamu punya dosen. Nah, beda banget sama dunia kerja gitu. Problemnya tuh masih blur. Kamu harus cari tahu sendiri. Datanya tuh masih berserakan. Jadi kamu harus cari dari mana sih sumber-sumbernya ini. Baru formatnya pun juga nggak jelas gitu. Kamu harus bisa nanya, ini gimana? Baru ada juga stakeholder tuh banyak banget. Jadi efeknya tuh redundant ya. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke semua, saya mau mengutip dari Daniel Kahneman ya. Jadi ada 2 sistem otak kita. Cara bekerja itu dia adalah ahli behavioral psychologist and economic ya. Dia bikin buku. Jadi ada 2 sistem nih. Kita harus tahu dulu nih. Otak kita bekerja ada 2 macam. Ada sistem 1 dan sistem 2. Fast thinking and slow thinking. Bedanya apa sih? Kadang kalau kita yang fast thinking tuh ketika kita kaget atau kita dapat suatu masalah langsung narik kesimpulan. Yaitu cepat responnya, terus based on insting ya, terus nggak pakai effort, nggak pakai lama, langsung ini salah ini gitu. Nah, harus tahu kapan pakai ini, kapan pakai slow thinking gitu. Kalau slow thinking tuh kita harus mundur dulu bentar, tahan dulu,
pelan, terus datanya apa ya, evidence-nya apa, effortnya kayak gimana, dan cari akurasinya seperti apa. Jadi kita harus tahu sih dari dua ini, jangan langsung buru-buru lari ke solusi, tapi kita harus gunain sistem dua kita gitu. Next. Oke. Jadi ada pertanyaan dari interviewer di consulting gitu. Ini tis sedikit ya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau masuk di dunia consulting, pertanyaan itu cukup tricky gitu. Kalau kamu dapat kerjaan nge-support klien secara remote, terus klien tuh tanya, jadi katakanlah klien tuh ada di Kalimantan gitu, saya ada di Semarang gitu, jauh kan, secara remote. Klien nanya, ini printernya nggak jalan. Nah, apa yang bakal teman-teman lakuin? Simple ini. Nah, bisa jadi langsung, oh ini rusak nih, restart aja atau ganti gitu. Nah, itu yang fast thinking kita. Oh, kenapa itu? Langsung lari ke solusi. Nah, coba mundur dulu. Kita harus tahu problemnya. Mungkin next. Nah, kita bisa gunain Fishbone. Jadi, apa itu Fishbone? Kita kasih gambar. Di sini ada, kita harus breakdown gitu, objeknya. Masalahnya tuh ada di mana. Kita harus, kalau teman-teman bingung gitu ya, bisa pakai gambar gitu. Kalau kalian dapatkan suatu, ini hex ya, masalah gitu, tulis dulu masalahnya seperti apa. Terus coba digambar, orangnya ada siapa aja sih? Man, ada machine, ada material, ada method. Nah, itu kalau ditarik itu, ada efeknya tuh apa? Nah, dari situ di breakdown. Oh, orang ini bener nggak? Terus di breakdown sampai detail gitu. Jadi bisa dapat nanti. Mungkin next pakai contoh yang lebih mudah lagi, pakai printer yang tadi. Nah, symptom itu nggak sama dengan root cause gitu. Printer doesn't work tuh nggak langsung, oh ini rusak atau gimana. Jadi kita harus lihat dulu, ada 4 layer gitu. Oh, ada user yang menggunakan, oh ada device itu sendiri atau printer itu sendiri, ada software, dan ada proses. Nah, jangan sampai kita langsung milih ke salah satu yang menurut keyakinan kita gitu. Kita harus breakdown dulu. Lanjut. Nah, untuk kasus yang printer tadi, ini fokus ke contoh ya, biar teman-teman bisa ikut praktik gitu ya. Di sini ada 6 objek yang kita gunakan dalam kasus printer. Pertama ada user, ada device itu sendiri, ada koneksi, ada software, ada power, kabel powernya, atau proses, caranya. Nah, ini harus di breakdown dulu. Nggak bisa kita langsung ambil kesimpulan ke salah satu gitu. Kita langsung, kita harus coba dulu satu-satu di breakdown tadi pakai fishbone. Jadi, oh user tuh ada apa aja. Ditarik lagi, ditarik lagi. Device ada apa aja. Masuk akal nggak ya? Ditarik lagi. Baru kalau udah nanti dicoret. Nah, di sini kalau udah dapat, masuk ke 5 ways. Jadi, ketika udah dapat ke salah satu objeknya, bisa lanjut. Kita cari jawabannya dengan 5 pertanyaan. Kenapa? Yang pertama, printer terdeteksi nggak sama laptop? Kalau udah, coba turun lagi. Pertanyaan kedua, laptopnya mengenali printernya atau enggak? Kalau udah lagi, turun ketiga, driver udah diinstal atau belum? Keempat lagi, device udah bisa belum? Beneran bisa nggak jalan ini? Kalau udah lagi, kelima nih, ini siapa yang jalanin? Orang baru, dia tahu nggak cara cara ngeprint di laptop itu dengan software yang mungkin berbeda. Nah, kalau sampai nggak ada yang bisa di dig down lagi, nggak ada yang bisa ditanyain lagi, itu bisa jadi root cause tuh. Jadi sampai nggak ada yang bisa ditanyain lagi kenapanya, karena itu jadi masalahnya. Oke, next. Oke, ini kita pakai contoh ya, root cause mistake yang bisa dihindari, contoh yang salah dan contoh yang
yang kurang tepat dan yang benar gitu. Jadi kita langsung buru-buru nyalahin sistem nih, error nih, langsung lari ke solusi. Harusnya gini deh, harusnya gini deh, nggak boleh tuh. Terus ada lagi kayak kamu cuman punya hipotesis, kayaknya gini, tapi nggak ada sumbernya, nggak ada datanya. Klien nanya, kamu harus bisa tahu gitu, sumbernya apa gitu. Terus dan berhenti di, oh masuk akal, males cari lagi gitu. Padahal harusnya di breakdown dulu. Sorry. Nah, ini rumusnya nih. Evidence over opinion. Jadi ketika di dunia kerja, di tim gitu ya, boleh beropini, tapi jangan lupain evidence gitu. Contoh yang tadi kayak marketing adalah masalah utama. Oke, itu opini. Naik tingkat lagi, jadi observasi. Oh, ternyata banyak user yang komplain nih. Coba cek lagi datanya. Kita lihat datanya dibuka. Oh, sales di region X turun 23%. Dari data kita bisa lihat perilakunya ke pattern gitu. Di bagian mana ya area yang turun 15%. Baru, oh, root cause ya distribusi antara demand dan ketika kita planning dan yang dikasih itu nggak sinkron gitu. Oh, makanya turun. Nah, kita kan nggak bisa cuman dari satu layer ya. Beropini boleh, tapi kita harus cari. Jadi setelah ketika kalian nanti nyambung ke topik selanjutnya, next, ketika kalian mau sesuatu itu bawa evidence-nya tadi. Jadi kalian udah structuring dulu. Finding the cause is only half the job. Ini seperti kalimat Steve Jobs ya. Kalau kalian udah tahu 50% masalah, kalian udah tahu masalahnya, itu kalian udah 50% jalan gitu. Jangan langsung ke eksekusi. Jadi dari root cause analysis tadi, kita udah berpikir secara rasional, secara structure, kita udah cari real cause-nya dengan detail ya, yang nggak masuk akal di mana dicoret-dicoret, masuk ke stakeholder map. Jadi yang cari orang yang tepat, baru actionnya apa dengan orang itu. Next. Oke, ini ada 4 matrix stakeholder mapping matrix ya. Jadi kita harus tahu nih, ada 4 yaitu siapa yang paling dekat dengan masalah ini, yang paling punya power dan paling punya high interest gitu. Kita harus kerja sama mereka gitu. Yang decision maker, project sponsor, project manager, kita harus deket gitu. Ada yang keep satisfied nih, yang kedua. Dia punya power tapi low interest. Contoh regulator. Jadi dia hanya oh ya udah harus tahu, harus dia punya power gitu ya. Atau yang keep informed, lingkungan sekitar kita yang paling dekat gitu. Dia nggak punya power apa-apa tapi dia punya ketertarikan karena itu kena juga ke dia gitu ya. Contoh ke tim, ke end user gitu. Atau yang monitor yang cukup tahu aja gitu. Nah, tadi ada case-nya tadi yang di sebelah kanan ini, yang punya masalah root cause-nya itu siapa? User error. Itu ya usernya. Driver missing, IT support berarti. Network issue siapa? Oh, ada tim infra lagi. Printer broken, nanti diomongin ke procurement. Baru, oh, ternyata yang salah tadi di SOP event. Di bagian operation tuh onboardingnya jelas gak ke karyawan baru gitu. Ini nggak bisa, layernya berlapis ini. Nggak bisa langsung lari ke satu. Apalagi kalau di dunia kerja ya, kamu harus ngerti detailnya dulu baru ngomong. Kalau sampai kamu ngasih solusi yang bolak-balik, kamu jadi nggak dipercaya. Apalagi di dunia consulting ya. Klien tanya, kamu pelajarin dulu, kamu breakdown dulu. Nggak apa-apa buat mundur gitu. Nggak apa-apa buat saya pelajari dulu ya Pak. Nanti saya balik dengan data gitu. Dengan sumber. Jadi kamu bisa, oh menurut saya gini Pak. Tapi kayaknya saya harus cross check dulu dari dokumentasi, dari sumber ini. Nanti saya give back ya Pak. Gitu. Next. Nah, ini ada 6 ya yang perlu dilakuin kalau udah dari satu, kalau udah tahu simptomnya apa sih yang masalahnya terjadi, kita breakdown tuh yang kedua. Kita menggunakan issue tree kemarin sama
speaker sebelumnya dibahas. Terus ada banyak lah metode untuk ini. Yang intinya kita harus nge-breakdown, difragmenin kecil-kecil gitu. Masalahnya di mana. Kalau udah dapet, didik masing-masing, digali lagi sampai nggak ada jawaban lagi. Kalau udah validasi sama evidence, apakah itu dokumentasi, apakah itu research, apakah itu pengalaman orang. Nah, ini harus divalidasi semua nih. Baru di mapping nih stakeholder yang relevan buat isu ini siapa. Baru kasih rekomendasi. Baru jump into solusi gitu. Ini karena ini semua tadi didetailin kan enak gitu ya ketika kita kolaborasi sama rekan kerja, kamu udah siap gitu. Kan kesel ya ketika ada rekan, masalahnya gini, udah nyoba belum gitu. Udah nyari belum. Nah, dia belum siap apa-apa gitu. Tapi kalau oh ada masalah ini, saya udah coba di sini, alasannya karena ini. Menurutnya gimana gitu. Katakanlah mau sama tim lead ya. Oke, next. Nah, dari masalah printer tadi itu mungkin sepele itu ngaruh ke dunia enterprise di perusahaan yang skalanya jauh lebih besar gitu. Contoh, ada orang yang perusahaan gede itu punya sistem perusahaan kan. Karena kebetulan saya di infra gitu ya. Ya ini contoh aja. Buat orang yang bisa masuk bangunan itu tuh nggak semua bisa masuk karena aksesnya, license-nya tuh per user ya. License itu per user bisa mahal banget. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, dari sini, ketika ada orang yang mau implement nih, katakanlah, ini kan ngaruh total user dengan harga sekian. Nggak bisa kayak semua pengen masuk gitu, semua pengen, tapi kan finance-nya kuat nggak? Nah, kita harus lihat nih, simptomnya apa nih? Terlalu banyak nih root cause analisisnya. Oh, ini yang bener-bener sesuai dengan role-nya siapa aja ya, usage-nya siapa gitu, cost implifikasinya gimana. Nah, root cause-nya kan ini ya, jadi finance-nya tuh bakal nge-approve atau enggak. Nah, ini kan layering nih. Dari stakeholder mapping tadi nih. Oh, yang paling kena siapa? Yang paling berimpact business owner tuh harus punya akses gitu. IT, finance, oh end user low, tergantung industri ya. Terus di vendor, oh medium, dia butuh juga. Jadi kita harus kategoriin tuh. Next. Nah, ini how consultant actually work gitu. Ada beberapa cara. Setelah define gitu, menggunakan smart problem statement ya. Kita tuh nggak bisa gitu buat ngomong sales turun gitu tapi yang jelas oh di North Asia revenue turun berapa persen 18% year on year dibandingkan dengan volume growth jelas bukan turun-turun doang gitu. Kedua structure, jadi setelah tadi di breakdown kan sampai nggak ada gap, nggak ada overlap, nggak ada kebingungan di situ. Kalau bingung digambar, ini hacks ya. Mungkin pakai kertas, selalu bawa kertas. Ada yang punya iPad digambar coret-coret, nggak masalah. Karena dari gambar nulis tuh cukup membantu kita untuk mengerti isi pikiran kita gitu. Baru di prioritisin tuh, menggunakan konsepnya Pareto gitu. 80% effort tuh karena 20% yang kita lakuin. Jadi fokus ke highest impact-nya apa? Biar gak pertama effort, tenaga, dan segala macamnya ya. Jadi hipotesisnya dapat turun ke analyze. Di analyze lagi. Pakai data tadi. Dari opini jadi observasi. Dari observasi jadi data. Jadi pattern dan oh ini proven cause-nya ini alasannya. Jadi ketika ada yang ditanyain, jelas nih alur berpikirnya. Jadi ketika kalian udah dapat, kalian bisa show something ke rekan kerja, ke tim lead, ke siapapun, ke klien itu dengan jelas gitu. Terus stakeholder tadi yang kita bagi ya. Jadi root cause-nya apa? Yang punya data siapa? Yang punya otoritas siapa? Yang ngeblok solusi ini siapa? Gambar lagi kalau bingung. Baru kasih rekomendasi. Jawab dengan lead the answer gitu. Structure. Kasih rekomendasi. Kasih key findings. Kasih evidence.
Jadi orang yang baca juga enak. Kita juga ketika dapat kerjaan yang udah rapi kan enak. Ketika kita ada yang jadi ketua event gitu, ada oh media gini gini gini, udah nggak dapat penjualan atau kurang uangnya buat ngebayar nge-DP gitu ya. Agak kesel kan, lagi stres semua tuh, lagi stres semua, lagi capek semua. Ada orang ngomong gitu doang. Coba kalau orang itu ngomong, oh ini karena sini 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 sini. Aku udah coba gini 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 gini. Gimana? Nah, baru itu kan efektif gitu ya pekerjaannya. Oke, next. Oke, ini mungkin pesen buat teman-teman ya. Kamu tuh nggak harus tahu semuanya gitu. Di sini, the real cap tuh bukan intelligence on capability ya, tapi cara tahu, cara mengerti problem di dunia nyata. Nah, balik lagi ke tadi. Di universitas kita dikasih problem statement yang jelas. Kerjain ini, cari tentang ini. Direksinya jelas. Ada jawaban yang pasti. Kamu bisa kerja sendiri. Tapi di dunia kerja, masalahnya aja nggak tahu. Tiba-tiba suruh nyelesain. Loh ini apa? Kamu harus, bentar. Kamu harus coba bernalar dulu. Kamu harus ngerti dulu. Oh, bentar. Aku pelajarin timnya siapa. Oh, ternyata lagi ada isu ini tuh dari mana. Ditelusurin dulu. Kan project udah berjalan gitu. Masuk di tengah-tengah atau masuk di akhir. Tiba-tiba suruh nyelesain. Dan kita di hire ya untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, kamu harus cari sendiri directionnya seperti apa. Jawab kebingungan tadi dengan jelas gitu ya, pakai RCA yang udah kita bahas dengan detail gitu ya. Baru involve ke right people. Ini yang butuh siapa, yang bisa ngasih decision siapa next. Oke, ini mungkin hacks lagi ya. Ada 30 minutes rule gitu. Jadi yang yang pertama, kenapa ini gitu ya? Karena di dunia kerja, di consulting, bahkan di semua industri gitu tuh butuh cepet gitu. Mau kamu fresh graduate, mau kamu udah senior, nggak ada yang peduli. Jadi kamu harus cepat, semua serba cepat, sat set gitu. Kamu harus ngerti. Kamu gunain ini ya. Ini pelajaran dari mentorku yang dia sangat berharga ya. Jadi aku belajar dari nol buat belajar sistem enterprise itu nggak diajarin gitu di kuliah. Tapi dia kasih saran gitu. Gunain, batasin. Kalau 30 menit, cari dulu sendiri. Coba. Nah ini pertama, jelasin ya. Dia ada cari dulu dirimu sendiri itu coba dulu. Terus reproduce errornya di mana? Oh, ulangin gitu. Stepnya satu, oh printer error gini 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 gini. Udah dicoba dulu, dokumentin. Jadi pakai OneNote gitu, pakai notes atau pakai docs gitu ya. Ketika ngelakuin sesuatu screenshot, ngelakuin sesuatu screenshot, ngelakuin sesuatu screenshot. Jadi katakanlah mau bayar pajak aja kan juga ribet gitu ya. Katakanlah buka Cortex, kan bingung gitu pertama kali gitu. Coba screenshot dulu satu, taruh, 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 taruh. Kalau udah dokumentasi rapi, tanya ke teman kan enak. Aku udah ngelakuin ini kok nggak bisa ya? Dia juga efektif gitu ketika baca ya. Dia dia juga sama-sama sibuk, tapi karena kamu udah dokumentasiin rapi, oh kayak bagian ini deh, karena screenshotmu udah jelas nih, kan enak gitu. Oke, terus kasih maksimal waktu. Kalau buat dirimu sendiri 30 menit. Bisa nggak bisa? Cari orang yang tepat buat kamu tanyain. Apakah itu tim lead, apakah itu temen, apakah itu yang paling atas sekalipun. Pokoknya harus cari. Jadi nggak lebih dari 30 menit. Kalau sampai lebih itu, semua kan jadi blocker ya. Ketika tim itu satu kerja, kalau satu nggak gerak, ini kesendat semua gitu. Jadi harus satu, nah, baru diulangin lagi kalau nggak. Next. Oke, ini ngambil dari Stephen Covey ya. Sempat dulu waktu fase mencari jawaban itu muncul video TikTok dari
tanyain gitu rekomendasi buku ke CEO-nya Garuda. Terus dia nyebutin satu buku yang menarik ketika dia jelasin. Judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Ini dipakai, nanti ada gambarnya ya. Ini dipakai di kalangan manajemen level. Itu mereka diajarin menggunakan framework ini. Nah, ketika kalian tahu framework itu duluan, kalian bisa jadi lebih gercep gitu. Kalian jadi ngerti pola kerja dan mereka juga happy. Pertama, ada ada 7 habit ya. Cuman saya sebut 3 aja. Be proaktif gitu. Proaktif tuh kamu yang nanya, kamu nyoba dulu, kamu cari tahu dulu, kamu susun dulu gitu. Kalau ada meeting, kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Tiba-tiba ada meeting besar. Oke, proaktif di situ contohnya ya. Oh, kamu nggak ngerti ya, kamu catet. Oh, dia ngomong apa ya? Nggak tahu. Nanti kalau udah rapi catatannya, bingung tuh tanya GPT dulu gitu. Oh, ini maksudnya apa ya? Jangan diem gitu. Ada yang meeting diem, terus ngeliatin, terus tiba-tiba disuruh apa? Nggak ngerti. Kan beda ya jadinya ya. Nah, ketika kamu udah catat dulu MOM versimu sendiri aja nggak harus rapi. Kamu bisa tanya GPT-mu sendiri, kamu pakai AI apapun. Oh, pelajarin dulu, cari sumbernya lagi. Kalau udah masih bingung ada yang dibingungin, tanya, tanya ke tim lead. Ini maksudnya apa ya teh gitu. Ini maksudnya apa ya go gitu. Atau siapapun itu. Oh, dia bisa ngasih solusi itu proaktif. Nggak ada nggak ada yang bisa nungguin gitu ya. Terus baru habit kelima tuh ada seek first to understand. Jadi sebelum propose solusi kamu bener-bener paham tuh dengan detail masalahnya apa, stakeholdernya, siapa yang terkena gitu ya. Habit ketiga, put first thing first gitu. Taruh highest impact tuh pertama. Selesaiin dulu, baru yang nanti. Yang medium baru. Next. Oke, jadi summary dari semua yang udah kita bahas tuh, growth problem solving itu clear clear problem plus root cause plus evidence plus right stakeholder. Dari RCA ke Fishbone ke Five Ways, kasih evidence, kasih stakeholder, dan action. Next. Oke, ini mungkin ingin saya sarankan ke teman-teman semua ya. Kadang kita bingung, bahkan saya sendiri tuh bingung ketika orang A ngomong ini, orang A ngomong investasi ini, orang ini ngomong ini, kata orang semua. Sampai kita tuh bingung sendiri, overwhelmed. Oh, katanya kerja di sini aja, PNS aja, BUMN aja, consulting aja, semua katanya gitu. Nah, kalian, karena aku juga sempat ngalamin itu. Nah, jawabannya adalah coba baca gitu. Kita pahamin, oke, kita bisa pakai kata orang, tapi buat cara cepat. Tapi kalau kita pengen bener-bener involve dan menjadi bener-bener mengerti sesuatu, kita baca sumber bukunya gitu. Ada 2 nih, mungkin yang bisa saya rekomendasiin ya. Thinking Fast and Slow, baru aja beli. Terus ini ngajarin cara otak kita bekerja. Dari situ ada sistem 1, sistem 2. Cognitive bias tuh seperti apa sih? Bahkan seorang expert aja bisa bikin error gitu. Nah, ini kan harus di trace tuh. Ada ternyata yang udah ngebahas ahli behavioral economics gitu. Dia udah ngajarin caranya, tinggal kita mau tahu nggak. Nah, kedua, Seven Habits nih. Kayak tadi, oh ternyata buat jadi orang efektif tuh ada yang udah tulisin caranya ya. Bahkan CEO Garuda tuh baca gitu. Don't be fast, be clear. Ini pesan dari saya ya. Jadi find the real cause, involve the right people, solve the right problem. Mungkin ini aja dari saya. Terima kasih.
yang terlihat di permukaan ya, tapi bisa melalui root cause analysis dan kita juga diajak untuk berpikir lebih dalam dan sistematis tentunya dan berbasis dengan data. Misalnya tadi dari Kanikolos dia bisa menggunakan metode kayak fishbone diagram atau five whys. Nah, selain itu juga teman-teman, penting juga ya kita bisa melihat nih, kira-kira siapa aja sih yang terlibat dalam proses ini. Karena solusi, kita juga harus memastikan ada solusi yang tepat, juga harus sama orang yang tepat, atau bisa dibilang stakeholder yang tepat. Nah, untuk dalam pengalaman kita juga, di sini kita juga bakal masuk ke sesi yang gak kalah penting teman-teman, yaitu kita bakal masuk ke sesi Q&A. Oke, pasti teman-teman ini sudah pada nggak sabar ya kak ya. Benar-benar biasa tuh teman-teman kalau misalkan ikutan acara bootcamp kayak gini ya, terutama NCIC, teman-teman tuh pasti menunggu waktu untuk tanya langsung dengan speaker. Oke, nah untuk sistematikanya sama seperti kemarin ya teman-teman, nanti kita ada dua cara, yaitu yang pertama, jika teman-teman ingin langsung bertanya kepada kakak kelas, teman-teman bisa langsung raise hand dan juga on mic dan on cam, lalu menyatakan pertanyaannya. Kemudian bisa juga ngapain kak? Kemudian teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Ini nanti akan terhubung dengan Slido ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman ada yang device-nya bermasalah atau mungkin nggak bisa menggunakan mikrofonnya, teman-teman bisa langsung aja untuk scan QR code yang ada di layar. Nanti dari kami berdua akan bantu untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman. Begitu. Betul, selamat bertanya teman-teman. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman. Mungkin ada yang mau raise hand nih, masih belum ada. Nanti pasti kita prioritaskan ya untuk langsung tanya dengan Kanikolas. Oke, sambil menunggu teman-teman juga jangan lupa yang mungkin ada permasalahan di device-nya, itu bisa langsung aja tanya menggunakan link Slido yang sudah ada di layar. Oke, Oke, mungkin sepertinya teman-teman lagi berpikir nih kak. Mungkin benar. gimana kalau kita dulu yang bertanya? Karena seperti tadi materi ini benar-benar daging banget ya kak ya. Benar. Boleh ya Kanikolas ya kalau gitu pertanyaan dari kita nih. Oke, nggak apa-apa tuh kayaknya ya. Pasti nggak apa-apa. Harus Oke, nggak apa-apa ya kak ya. harus nggak apa-apa. Oke, Oke, mungkin dari kakaknya atau aku nih kak? boleh dari Kajis dulu deh. Oh, dari aku dulu. Nah, tadi kan aku sempat lihat nih Kak, Kakak tuh lumayan membahas tentang stakeholder ya Kak ya. Nah, aku lumayan penasaran ya Kak, karena juga bisa dibilang aku lumayan sering bisa dibilang partneran dan juga stakeholder gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak sendiri, dalam praktiknya itu, apa sih tantangan terbesar dalam stakeholder mapping gitu sih Kak? Thank you. Oke, untuk Kanikolas boleh untuk di open dulu Sorry, mikrofon. tes. Eh, Suara masuk, Mbak? iya, Masuk iya, oke. Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi, eh, mungkin ini cerita dari pengalaman juga ya, karena di luar dari profesional tuh, saya sendiri jalan 3 project beriringan, plus kerja berarti 4. Jadi, buat community, tadi Journey Perintis itu yang main bareng, yang nongkrong bareng. Kedua kolektif. Kolektif tuh web-based startup ya bisa dibilang yang bootstrapping community. Ketiga juga sebenarnya lagi nyiapin sama beberapa rekan 4 orang itu buat bikin AI product. Jadi kita lagi research, kita mau launching, kita lagi tester gitu ya, buat bikin selfie jadi foto profesional gitu. Jadi di sini tuh ada 5 orang, 5 tuh berkembang jadi 20 orang. Di sini ada 9 orang yang aktif. Terus di sini ada 4 orang dengan orang yang berbeda semua gitu ya. Dia di luar dari profesional gitu. Dan itu harus barengan. Nah, kalau tadi pertanyaannya buat cari stakeholder yang tepat ya. Jadi ini nanti kita harus tahu sebenarnya sih Clifton Strength. Ada yang pernah dengar Clifton Strength belum? Ini kemarin tuh ini adalah tes psikologi ini selalu aku bahas ya sama kalau ngobrol sama temen sama kayak temenku kemarin tuh pindah dari data scientist di Astra ke industri FMCG lah. Dia salah satu juga. Ada Clifton Strength. Oke, nanti saya attach. Tapi intinya kalau kayak gitu kita harus tahu dulu karakter orangnya tuh seperti apa. Bisa nggak dia dilepas untuk itu? Kalau sampai bisa, ya udah kita bisa. Terus spesialis dia apa? T-shape dia apa? Dia melengkapi kita di bagian mana? Gitu sih. Jadi kalau mau kasih contoh isu boleh, kita discuss aja ya, siapapun juga.
Alright, thank you so much ya Kak. Aku kebetulan juga sebenarnya pernah dengar, tapi belum pernah begitu tahu langsung gitu Kak tentang Clifton Strength ini. Itu berarti linknya langsung menuju ke Clifton Strength-nya itu ya Kak ya? Ya, itu berbayar sih. Tapi bagus banget. Jadi, eh oh ini ngobrol lagi nih sama teman yang di startup ya. Ini sharing ya. Dia tuh di yang tempat magang dulu ya. Dia cerita, kan kita lagi ngobrol lama nggak jumpa tuh 2 tahun. Terus pas main lah ya, pas sama-sama di Jakarta, dia di Jakarta. Ngobrol sampai ngomongin karir gitu. Dia, oh coba ini deh, aku bilang Cliff Say. Oh iya ya, karena di situ aku jadi tahu ada top 5 ku tuh apa aja gitu. Top 10 ku apa. Jadi beda kayak MBTI. Nah, oh iya ya, ternyata ini tuh kemarin Mas ini tuh dia udah naik ke manajemen level, dia diambilin ini. Terus kedua, aku punya temen dari Jerman, dia jurnalis gitu. Ternyata bosnya tuh pakai itu juga gitu. Sebenarnya di consulting juga diambilin itu sih, dikasih itu buat semuanya. Jadi itu proven buat eh, semacam tes psikologi buat karir yang ngebantu ya. Alright, thank you so much ya Kak. Apalagi tadi dikasih contoh juga ya Kak ya. Bisa dibilang mungkin ini benar-benar next level banget. Beda ya dari MBTI itu mungkin ya Kak ya. Mungkin Beda, kayak jauh beda di banget, atasnya kayak ini. beda banget. Bahkan reportnya tuh ada Oh, 9 report wah detail banyak gitu. juga ya Kak, sosmed report. Ada Pantesan 9. benar-benar dipakai banget ya Kak ya di dunia consulting. Nih, caranya Oke, thank you so much upload. info. Oke, Oke, boleh-boleh. Oke. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang ada di slide ya, Kak, karena udah cukup banyak yang masuk. Jadi mungkin bisa dibantu dari teman-teman panitia untuk menampilkan link slide-nya. Oke, udah terlihat di layar. Oke, aku mungkin akan bantu bacakan ya, Kak, untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara handle situasi ketika stakeholder dengan power tinggi justru menjadi bagian dari root cause, tapi mereka defensif atau menolak hasil analisis? Terima kasih. stakeholder dengan power paling tinggi justru menjadi bagian dari root cause. Ini menarik sih. Tapi mereka menolak hasil analisis. Ini ada mau mau diskusi nggak? Atau jawab aja ya? Oke, kalau dari konteks ini sih, pertama gini, sebagai kita katakanlah kita nggak punya power yang begitu tinggi ya. Kita harus detail dulu tuh. Kalau kita udah punya wordnya gitu, panjang gitu detailnya, dia mau itu tertinggi, kita kan punya tim ya. Kita bisa discuss dulu. Kita, oh ini masuk akal nggak? Kalau kalau kita udah scientific proven gitu ya, dan dia ternyata beneran biang keroknya, baru itu keputusan sebenarnya ada di kita sih sebagai employee gitu. Apakah ingin bekerja sama dengan orang seperti itu, mau terus terus lanjut atau seperti apa? Kan kita sebenarnya juga punya pilihan gitu ya. Jadi menurutku itu sih kalau kalian bener-bener udah detailin, karena juga kita juga nggak bisa langsung ngejudge dia yang punya power gitu ya. Karena gini, kadang kita tuh selalu nyalahin yang di atas. Ini pengalamanku ngomong sama leadership ya. Jadi kita tuh ngelihat bagian kecilnya aja sebenarnya ketika dapat tugas. Tapi dia tuh ngelihat the overview-nya. Dia ngelihat keseluruhan masalahnya seperti apa. Ini dia sharing, dia curhat gitu pas dapat kesempatan lunch bareng gitu. Emang gimana sih, Tit gitu ya? Menurutmu gini, dikatain gitu. Oh, kita tuh ketika dapat role di organisasi, di perusahaan, kita tuh ya fokusnya ke situ. Oke, solusi kita paling baik. Tapi apakah itu relevan dengan yang paling atas itu juga jadi pertanyaan loh. Overview-nya gimana, impact-nya gimana, cost-nya ada masalah nggak? Oh, klien tuh kepentingannya apa? Nah, itu cukup panjang nih, nggak bisa langsung dari satu statement nyalahin gitu ya. Jadi ini nggak dari dua-duanya, ini kan harus kasih contoh yang konkret. Tapi di sini aku pengen ngasih dua perspektif lah ya, bahwa kita kerja, kita juga nggak bisa kerja sendiri. Kita juga butuh orang yang dia jadi lead juga pasti dia punya capacity. Kalau dia sampai nggak capable pasti dia diganti gitu. Jadi itu sih jawabannya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Nicholas atas jawabannya ya. Mungkin kita bisa beralih ke next question ya Kak, karena ini masih banyak ya pertanyaannya. Boleh, boleh, boleh. Oke, dari Linsado ini, oke, pertanyaan yang kedua yaitu ketika kita menemukan pattern dari data, bagaimana cara memastikan itu benar-benar kasual, bukan hanya cuma korelasi, terutama saat eksperimen tidak selalu visible. Oke, buat Kak Nicholas, silakan untuk menjawab. Jadi memastikan benar-benar kausal, bukan hanya korelasi. Terutama saat eksperimen tidak selalu visible. Oke, ini contoh dulu. Mungkin jawab pakai contohku ya. Ketika kita punya data, eksperimen tidak selalu visible. Sebenarnya eksperimen tuh juga, oke ini contoh di community gitu. Ketika ada keinginan dari teman-teman gitu mau ngelakuin sesuatu, itu kan aku selalu menggunakan survei ya. Ada feedback gitu. Ada banyak. Kita tarik nih satu sama lain kebutuhannya. Terus oke, ada korelasi nih ya, tapi eksperimen nggak selalu visible. eh, saya sendiri kurang setuju sih, karena bentuk eksperimen tuh ada banyak banget gitu. Kita bisa tesnya tuh nggak cuma dari satu cara gitu. Banyak banget cara, apakah research sendiri, deep research, apakah dari tanya pengalaman, apakah survei kecil-kecilan, apakah bikin polling, apakah nanyain direct satu persatu. Itu kan suatu bentuk eksperimen ya sebenarnya. Nah, jadi eh, kalau aku sendiri kurang setuju sih, eksperimen tidak selalu visible tuh. Sebenarnya banyak banget cara-cara kecil yang bisa dilakuin buat proven itu. Kalau dari bukunya The Lean Startup ya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin kalau teman-teman nanya bisa kasih contoh ya biar biar lebih dalam ya jawabannya ya. Karena kalau kayak gini kan ngambang gitu. Baik, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Mungkin kira-kira apakah ada feedback dari yang bertanya? Boleh. Oke, sepertinya mungkin dia lagi agak away gitu ya Kak ya. Soalnya juga udah cukup menjawab gitu Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Karena sepertinya masih banyak yang ingin bertanya gitu ya Kak ya. Mungkin di sini, mungkin saya boleh yang ini Kak. Mau tanya Kak tentang RCA. Bagaimana sih cara menentukan prioritas dan juga why yang digunakan untuk structure RCA? Mungkin boleh silakan dijawab Kak Nicholas. Oke. Kalau menentukan prioritas dari UI itu sebenarnya nggak ada prioritas sih. Ketika kamu dapat suatu problem, coba tulis aja dulu. Tarik aja garisnya. Eksekusi aja dulu. Coret-coret aja dulu. Dari itu kan cara berpikir kita tuh tergambar. Terus kita tinggal makan dulu keluar, kita coba cek lagi. Oh, kok aku mikir gini ya? Tarik lagi. Jadi jangan sibuk kita nyari best practice ya. Best practice dari sesuatu adalah ketika kita eksekusi gitu. Ketika kita langsung cobain, kita langsung praktekin masalah urusan gagal gimana, berhasil atau enggak, sempurna atau enggak itu belakangan gitu. Itu bisa dirapiin gitu. Apapun produk di dunia gitu ya. Kamu harus jadi dulu, tes ke market dulu. Kayak contoh kemarin, aku ngoding lagi ya setelah sekian lama, aku punya konsep 2 tahun gitu. Oh, kita punya personal library, aku pengen nyambung-nyambungin dan kita bisa pinjem-pinjeman. Aku punya konsep di kepala. Ya udah aku coding dulu, aku jadiin dulu aplikasinya seperti apa yang tak mau dulu gitu. Oh, udah jadi 2 hari, aku lempar ke grup-grup gitu ya. Oh, ada orang ngasih feedback, aku kasih kolom feedback, baru dari situ perbaiki. Oh, kayaknya bagian ini nggak kurang make sense deh. Oh, ini perbaikannya harusnya gini ya, kayak gini. Nah, itu sih. Jadi jangan terlalu lama gitu ya. Seperti yang di PPT itu 30 menit terus gitu. Atau kalian batasin, coba lempar, coba lempar, coba lempar. Itu kayak kita main bola gitu. Kita nggak bisa main sendiri di lapangan. Kamu punya rekan, lempar bolanya. Kan kita tujuannya sama, pengen gol. Gitu sih. Wow, menarik banget ya Kak. Tadi perumpamannya aku suka banget. Kita seperti main bola. Kita sering Hmm. lempar, yang penting tujuan kita satu gol yang sama gitu. Boleh, boleh. Hmm. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, mungkin karena atas waktu juga, kita bakal lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di sini ada Kak, izin tanya. Di consulting, khususnya bagian tes,
Boleh jelasin nggak Kak proporsi teknikal dan juga analisisnya kayak gimana? Dan umumnya kita akan sebagai eksekutor atau bagaimana ya Kak ya? Begitu Kak, Oke, silakan dijawab. Terima di kasih. consulting dan tech itu ketika kita di hire sebagai technical ya, jawabannya ya kamu akan sebagai eksekutor. Karena di situ kita yang jadi ngelakuin operasional ya. Tapi eh, kalau jadi kita yang ngerjain, kita yang eksekusi, atau katakanlah ada programmernya gitu, kebanyakan fresh graduate ya ngoding gitu. Kalau kayak aku di infra, oh ya aku ngecekin monitoring server gitu seminggu sekali, aku yang eksekusi. Kita punya tim lead, dia udah pengalaman 15 tahun, ya kita yang eksekusi. Nah, eh, pasti kayak gitu sih. Jadi pertama dari situ, ketika kita udah ngerti medannya seperti apa, kita yang eksekusi, tapi kita juga jadi belajar ya. Oh, alasannya apa ya? Kok bisa gini gini gini? Terus kalau buat ini gimana ya? Nah, kamu juga jangan cuman mau jadi operator gitu. Itu menurutku ini pesan juga ya. Bahkan buat aku sendiri gitu. Ketika kamu kerja dimanapun, kalau kamu cuman kerja cuman jadi operator, ya jadi gitu aja. Aku nggak nyalain orang yang eh, suka sama itu aja di zona nyaman itu terserah lah. Tapi terserah kalian mau gimana. Aku nggak mau jadi operator doang. Aku harus ngerti. Oh, kalau gini 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 gimana? Aku coba challenge gitu. Tim leadku bahkan setara tim lead dia udah 15 tahun. Aku punya hipotesis gini gini gini. Menurut kok gimana? Oh, bisa ya gini. Terus oke. Terus dia bahkan jadi sekarang tuh ketika udah roll off project ya, kita jadi discuss gitu. Dia nganggap aku partner gitu. Dia nganggap aku, eh Nicole, bantuin Koko ada project internal gini-gini yuk. Emang gimana kok? Jelasin dulu gitu. Oh gini. Oh menurutku solusinya gini bisa pakai automation dari Microsoft gitu ya. Jadi apa ya? Intinya kamu tuh jangan takut deh sama tim lead atau siapapun yang punya posisi lebih tinggi karena kita tuh juga punya spesialis gitu di situ atau punya experience atau POV yang beda dari yang dia nggak punya gitu. Jadi ketika kamu ngerti top strengthmu ya di Clifton tadi ya, Bas. Kamu tahu Cliftonmu, kamu kamu breakdown pengalamanmu, experience-mu itu kamu bisa apa aja yang dia nggak punya. Jadi kita datang di meja dengan posisi yang setara. Apakah di tadi ya main bola, oke dia striker. Kita jadi apa? Gelandang. Kita harus tahu posisi kita. Atau kita jadi kiper doang yang jagain bola gitu kalau ada. Tapi kan kita harus main dengan rapi, dengan cantik ya. Nggak bisa. Ini kalau kalian tim tuh kalian juga harus satu sama lain saling ngisi gitu. Kalau kalian nggak capable main di lapangan ya kalian bakal diganti gitu. Sesimpel itu sih. Wah, oke. Berarti dalam gimana gimana posisi kita itu kita juga harus tetap inisiatif, harus tetap mau belajar ya kayak apapun itu supaya kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Oke. Wah, ini merupakan insight luar biasa sekali dan juga pelajaran sangat luar biasa gitu buat teman-teman kita di sini semua. Apalagi kan kita kan lumayan relate juga ya. Nggak cuma di dunia konsulting, mungkin di kuliah juga, Yes, mungkin yang paling kecilnya mungkin di kerja kelompok gitu ya mungkin ya di betul. proyek bareng kan juga bisa dibilang kita juga perlu inisiatif itu mungkin dalam hal kecilnya gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Nicholas atas jawabannya juga teman-teman yang aktif bertanya karena waktu kita sebenarnya sisi Q&A kita cukup sampai di sini saja. Oke, nah setelah tadi kita sudah dapat pemahaman secara teori ya, nah sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi yang lebih seru ya teman-teman, yaitu di sesi study case. Nah, jadi di sini teman-teman akan mengerjakan beberapa case untuk menguji pemahaman dari materi yang telah disampaikan oleh Kandipalas tadi. Nah, nantinya juga kan Nicholas sendiri akan memberikan sedikit feedback nih teman-teman tentang soal-soal yang sudah disiapkan lewat Kahoot nanti. Jadi, mohon ditunggu teman-teman juga bisa dilihat nih, nanti bakal jelasin langsung gitu ya, kira-kira soal-soal mana yang bakal banyak salahnya begitu teman-teman. Oke, nah untuk pengerjaan study case ini ya teman-teman, jadi bisa langsung aja bergabung ke Kahoot melalui QR atau PIN yang sudah ditampilkan dari teman-teman panitia di layar. Atau mungkin ada juga di chat Zoom. Jadi jangan lupa pastikan koneksi teman-teman stabil ya, nanti biar kita bisa mulai gamesnya bareng dan berhasilnya juga bareng. Karena pastinya nanti waktunya nggak lama ya, dan pertanyaan itu Betul. banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan koneksinya teman-teman stabil, bagus juga, dan mungkin bisa di tempat yang teman-teman bisa fokus ya ngerjainnya ya, Betul banget. benar. Nanti bahkan pertanyaan kalau nggak salah cuma kayak di bawah 30 detik ya kak jawabnya Di kak. bawah 30 detik, oke. Itu sambil nerawang juga ya berarti ya. Betul. Harus cepat-cepat juga tuh biar poinnya Oke. tinggi.
Nah, ini dia teman-teman udah ditampilkan di layar, merupakan pin game. Teman-teman bisa langsung aja screenshot atau mungkin teman-teman yang beda device bisa langsung aja untuk masuk ke Kahoot. Boleh untuk teman-teman panitia mungkin ya yang mau di-share di chat Zoom. Oke, teman-teman juga mohon diingat untuk bukan nama panggilan kalian saat masuk ke Kahoot-nya. Misalkan nih, nama, tapi nggak apa-apa kalau ada emoji mungkin, atau mungkin ada Oke, nama artis, itu nggak apa-apa. benar. Yang penting ada nama panggilannya. Mungkin contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya namaku kan Liana ya, mungkin aku pakai Liana Grande. Liana Grandi mirip banget ke Ariana, Benar, Liana. benar. Adiknya, Kak. Benar, adik kakak ya. Oke, ini udah banyak yang bergabung ya Kak Jess ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 10 ya kalau nggak salah ini. Iya, ada Kak Anira, Kak Malaya, Kak Oke, Satrira. oke, udah banyak ya, udah banyak, Banyak udah sih, banyak. banyak sih, banyak. Tapi masih banyak juga yang belum join ya. Berarti untuk teman-teman yang masih belum join bisa untuk segera ya. Oke, Betul. nanti kita bisa mulainya bareng teman-teman ya. Nanti biar teman-teman gak ada yang ngerasa, aduh ketinggalan nih Kak gitu. Oke, boleh kami tunggu sekitar 1, 2 menit kali ya untuk teman-teman yang masih belum bergabung. Atau mungkin ada yang biasanya kayak aku Kak, website aku tuh sering terkendala. Jadi mungkin bisa teman-teman download aja aplikasinya. Betul. Nah, teman-teman bisa diingat juga ya, nantinya nilai KO dari seluruh sesi NCIC ini akan diakumulasi, teman-teman. Nah, peserta dengan skor tertinggi akan menjadi top performer dan mendapatkan hadiah istimewa. Waduh, spill langsung nggak sih Kak Jess Spill hadiahnya langsung apa? nih. Boleh, boleh, boleh. Boleh silahkan, Ya, langsung aja, Kak. aku nih yang spill nih. Iya dong, kasih kesempatan nih buat kakak nih. Oke, jadi teman-teman nanti yang menjadi terbaik atau disebut dengan leaderboard hari ini itu cuma 3 orang aja. Jadi teman-teman bisa dipastikan ya nanti saat menjawab dari seluruh study case hari ini itu bisa dipastikan fokus dan juga mengerjakan dengan betul-betul karena biasanya 30 detik itu Kak Jess cuman teman-teman tuh ada yang kayak asal apa namanya klik atau mungkin ada yang kayak cap cip cuk gitu doang nih. Aduh, kadang dulu aku kayak gitu sih, Kak. Yang penting cepet sih, Kak. Oke, ini kayaknya udah semua belum ya? Teman-teman kurang berapa orang nih yang masih belum bergabung? Coba kita lihat, di sini ada berapa orang ya? Oke, kira-kira teman-teman ada yang belum join? Mungkin boleh di Oke, chat gitu mungkin. tapi ini dilihat dari pesertanya sih nambah ya Kak Jess ya. Ini udah nambah ya. Oke, Apakah ada yang terkendala mungkin bisa dibantu oleh panitia? oke mungkin yang masih belum bisa bergabung bisa langsung aja rasain yang mungkin perlu bantuan atau mungkin agak malu-malu nggak apa-apa chat aja di Zoom. Nanti Betul. mungkin dari teman panitia bisa membantu. Nanti kenapa kita harus bareng nanti biar start dan juga finishnya tuh sama gitu ya. Tapi nanti ada yang nggak, ih kok aku ditinggal sih Kak. Nah kayak gitu tuh. Oke, tapi ini masih nambah sih ya Kak Jess ya. Ini masih Iya, nambah, jadi kayaknya kita masih tunggu aja. masih proses, Kak. Benar-benar. Oke, aku salvok tadi ada yang kasih emot ketawa tuh. Oke, mungkin kayak antara dia bener-bener pengen atau kayak semangat atau mungkin kayak ketawa karena nanti pasti easy nih materinya. Bisa, Iya, bisa. bisa agak pede gitu ya, Kak ya. Pede. Seperti kan katanya NPD, Kak. Tahu NPD kan, Kak? Tahu lagu NPD, Kak? Yang sempurnanya Oh, aku yang itu itu. loh, Kak. Betul. Kayak dia Oke, merasa kayak bisa, gitu, bisa, Kak. bisa. Sempurnanya aku. Bener, bener. Kayak dia merasa banget tuh, Kak. Benar-benar. Kayaknya kita harus NPD juga ya. Betul Oh, dong. harus NPD. Kan seperti tadi kemarin juga aku masih ingat banget, Kak, kata sambutan dari Kak Aktar Putra. Kaftar, oke. Kayak gimana pun kita juga harus paling semangat dan juga harus paling inisiatif gak sih, Kak? Kita juga sempat Benar. dibahas juga sama Kak Nicholas, kita harus paling inisiatif juga gitu, Kak. Termasuk di sini juga gak sih, Kak? Benar. Oke, teman-teman ya. Ini udah nambah terus ya dari pesertanya. Ada lagi yang belum teman-teman boleh untuk dikasih reaksinya?
Oke, mungkin kita mulai kira-kira lagi 15 detik kali teman-teman ya. Sebenarnya juga karena di sini belum ada, tidak ada menambah lagi gitu teman-teman. Oke, 15 detik ya ini ya. Lalu kita countdown ini kak. Oke, ini kayaknya udah 10 detik nih, 5 10 detik. detik, aduh. Agak Oke, dikira-kira dikit ya kak ya. countdownnya ini kalau dari 10 detik agak lama ya kak ya. Oke, kalau gitu Oke. kita countdown 5 detik mulai dari sekarang kak. Boleh, silakan Kak Jess. Oke, kalau gitu 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. let's go.
Oke, ternyata langsung muncul ya, langsung top 3 leaderboard kita pada day 2 kali ini nih, Oke, Kak. wah udah ada yang ngasih tepuk tangan juga nih ya teman-teman ya, keren sekali. Mungkin kita bisa bacain ya. Oke, Oke. sekali lagi selamat kepada leaderboard yang ketiga, kepada Bagus dengan skor 9.004. 9.000, Wow, Kak. 9.000. Next, siapa lagi nih, Kak Jess? Ada di nomor 2 itu Kak Anira. Anira RN dengan skor Mm-mm. 9.321. Wow, selisih dikit ya. Oke, Betul. next yang pertama selamat kepada Kazaki dengan skor tertinggi yaitu 10.135. Iya, Wow, 10.000 luar sendiri biasa. loh, Kak. Benar-benar Luar ya, luar biasa. biasa. Boleh dong diramaikan kasih applause-nya teman-teman. Oke, kalau kita ada suaranya ya, teman-teman bisa dikasih emoticon aja deh. Betul. Nah. Mungkin kita juga pengen dengar-dengar sepatah dua patah kata nggak sih dari mereka? Gimana sih Boleh, perasaan boleh. mereka sudah mau menang kali di buat hari ini gitu, Boleh. Kak? Dari Kak Bagus dulu kali ya? Boleh. Boleh. Kak Bagus, selamat siang Kak Bagus. Oh, masih pagi nih ya. Selamat pagi nih Kak Bagus. Iya, selamat pagi, Kak. Pagi, boleh dong kasih sepatah dua kata menjadi leaderboard yang ketiga di hari ini. Halo Kak Bagus, apakah masih tersambung bersama kami? Lanjut dulu. Oke, seperti Kak Bagus agak away gitu ya, Kak ya. Ada terkendala Mm-mm. sedikit ya. Oke, Oke, mungkin karena Kak Bagus sedang away, kita coba lanjut dulu nih, Kak, ke boleh. nomor 2 itu dari Kak Anira. Apa kabar? Baik, Kak. Oh, halo, Halo. oke. Gimana nih Kak Anita menjadi leaderboard yang kedua nih di situ? Gimana ya? Gimana nih perasaannya jadi leaderboard yang kedua ya di dia Betul. itu? Nah, terus boleh dong kasih sepatah dua kata buat acara hari ini. Untuk acara ini overall bagus sih, Kak. Materinya sama studi case-nya mendaging banget. Setuju banget, Kak. Daging banget ya, Bener Kak ya. banget daging. Tiap hari makan daging ya kita jadi makin pintar. Tuh, apalagi di sini kan kakaknya pakai serigala betina, Kak. Oke, yang baru baru paham lagi ya. Wah, hati-hati teman-teman, jalannya Kak Anira ini serigala tuh. Aduh, Benar. Oke, terima kasih Kak Nira atas apa ya? Sepatah dua kata yang sangat mendaging. Oke, Alfa. boleh kasih sekarang waktunya ke Kak Zaki nih. Kak Zaki yang pertama. Selamat kepada Kak Zaki. Halo Kak Zaki, selamat pagi. Halo, Kak. Halo, aduh lemes banget nih Kak Zaki. Mm-mm. Apa habis karena tadi kiss tadi ya sampai dapat juara satu terus kayak lemes gitu habis itu. Kayak noncalan deh, Kak. Apalagi pakai kacamata di sini, Kak. Ya bener elang lagi ya pemimpin gitu ya biasanya ya. Mm-mm. Oke, boleh nih Kak Zaki, gimana nih perasaannya jadi yang pertama nih? Gak expect sih tadi cuma juga salah beberapa soal kayak sekitar 2 atau 3. Tapi nggak tahu tiba-tiba ke satu ternyata. Waduh. Wah, ini namanya merendah udah meroket ini, Kak. Bener Luar banget biasa bener. sekali. Nggak nyangka ya, Kak ya. Wah, tapi keren banget sih, Kak. Karena jawaban-jawaban Kakak di sini langsung paling atas 10.000 sendiri gitu ya, Kak ya. Bener. Kongres Oke, ya, Kak. selamat kepada Kak Zaki Kak Nira. Oh ya mungkin kita bahas masih balik lagi ke Kak Bagus ya, karena katanya habis baterai tadi ya. Oke, boleh. Kak Bagus, selamat pagi Kak Bagus. Iya, Kak, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, udah terhubung kembali ya. Boleh dong Kak Bagus dikasih nih sepatah dua kata menjadi leaderboard yang ketiga di day itu ini. Ya, keren banget ya karena ya banyak salahnya juga sih tadi sih. Oke, itu dari Kak Bagus ya, keren banget dan masih ada yang salah ya padahal tadi. Nah, oke teman-teman, karena dari teman-teman yang jadi leaderboard aja, ini mention kalau misalkan masih banyak yang salah, mungkin kita bisa review langsung dengan Kak Nicholas ya. Kira-kira Betul. pertanyaan yang paling banyak salahnya atau mungkin tricky ya, itu yang mana sih? Oke, jadi kita diskusi ya teman-teman ya. Oke, ini ada 3 pertanyaan teratas dari teman-teman yang mungkin masih banyak salahnya atau bisa dibilang tricky questions. Oke, mungkin kita langsung aja diskusi dengan Kak Nicholas ya. Oke, yang pertama, boleh Kak Jis dibacakan? Boleh, aku bacain dulu ya, Kak. Yang pertama ini adalah soal nomor 9, Kak. Di sini, soalnya adalah, in Mendelow's matrix, what strategy fits a high power, low interest stakeholder? Wah, di sini yang salah hanya 11% yang benar, Kak. Itu mungkin kira-kira berapa orang ya, Kak ya?
Mungkin cuma bisa Hitung dihitung gitu ya, jari itu oke. Kak. Mungkin cuma 3 orang mungkin Kak yang benar. Benar-benar. Langsung aja untuk Kak Nicholas, dipersilakan untuk menjawab. Oke, mungkin kalau di soal ini, sorry, bentar. Sebenarnya jawaban yang uh, benar di keep satisfied ya, banyak yang benar ya. Kayaknya dari penulisan dari saya atau pas bikin kunci jawaban nih. Jadi harusnya 11 banyak yang benar nih. Ini kan yang tadi dijelasin kan, high power, low interest tuh yang keep satisfied di PPT nomor 16. Kayaknya dari pas aku ngirim deh. Halo, tes. Oke, maaf Kak. Tadi sepertinya Ya, agak terkendala koneksinya Kak. tes tes. Halo. Oh iya, Iya, untuk kalau Udah, sekarang yang udah ini masuk. eh, kayaknya harusnya banyak yang bener nih, yang 11 yang keep satisfied. Mungkin dari kunci jawabanku yang pas ngirim ya. Jadi stakeholder mapping yang tadi kan jawabnya yang keep satisfied tuh yang 11 tuh. Oke, wah ternyata dia harusnya banyak Adalah berarti. teknis. Ya. Iya, ini banyak yang bener nih, banyak banget yang bener malah. Keren-keren semua ya ternyata ya, pada menyimak nih berarti. Apresiasi banget loh sama teman-teman semua. Boleh Oke, diapresiasi. boleh dikasih Keren banget. rating teman-teman ya. Oke, kalau soal-soal yang lain gimana Kak? Apakah memang mau benar-benar tricky gitu ya Kak ya? Oke, coba lihat. Boleh. Oke, ini eh, kayaknya pada bingung ya, bagian kahut karena ABC-nya tuh nggak tampil ya. Jadi eh, jadi antara bingung nih yang B yang mana, yang C yang mana sih. Tadi sempet take notes juga sih. Soalnya dari aku juga udah lama nggak pakai kahut. Mungkin harusnya bisa. Aku yakin teman-teman pasti banyak yang bener nih. Oke, baik. Kak Nicholas, terima kasih atas jawabannya untuk review dari soal-soal yang mungkin bisa dibilang cukup tricky. Oke, mungkin bisa di next dari teman-teman Aditya. Akankah masih ada lagi soal yang sekiranya harus dibahas nih ya? Karena mungkin teman-teman masih banyak yang salah atau mungkin kurang tepat jawabannya dan mungkin bisa diluruskan dengan jawaban dari Kak Nicholas langsung nih. Soalnya tuh, dari teman-teman ada yang Baik, soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga ya Kak, yang merupakan banyak banget soal bagian sini yang teman-teman itu masih salah. Oke, mungkin bisa langsung aja ditampilkan di layar. Teman-teman juga bisa baca ya bagian soal yang mana dan presentasi berapa sih yang benar dan berapa salahnya. Bisa langsung dilihat di layar ya teman-teman. Dan untuk Kaneko silahkan untuk menjawab Kak dan kita diskusi bersama terkait jawaban yang benar atau pendekatan yang benar dari soal ini. tes. Kayak sinyalku agak jelek ya. Untuk yang nomor 3 yang ini ya, berarti ya. Iya Kak, betul-betul sekali. Oke, kenapa jawabannya itu yang external factors ya? Kalau kita di sini, kita lihat tuh
Jadi ada sales turun nih, terus statementnya adalah nyalahin ekonomi. Itu kan faktor eksternal ya yang nggak bisa kita kontrol ya. Sedangkan five ways di sini tuh hal-hal yang masih di ranah kita gitu. Kalau kita udah berusaha gitu ya. Nah, ini kan eh, eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Kita fokusnya ke yang bisa kita kontrol gitu sih. Jadi yang wrong tuh yang bagian eksternal faktorsnya karena kita nyalain eksternal gitu. Oke, luar biasa ya Kak ya. Berarti memang ada eksternalnya juga gitu Kak. Oke, thank you so much Kak. Itu adalah tiga question yang bisa dibilang paling banyak yang salah ya Kak ya. Walaupun Benar-benar. mungkin ada satu yang ternyata salah kunci jawaban, tapi teman-teman sudah berhasil menjawab kebanyakan benar gitu ya Kak ya. Benar-benar. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak untuk sesi kahot kali ini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi apa nih Kak? Oke, tentunya terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan sangat antusias. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil masuk top 3 leaderboard untuk day itu hari ini. Selanjutnya, kami juga punya sedikit informasi menarik nih dari Peta Karis juga Basic Ruby nih, khusus buat teman-teman semua. Oke, jadi ya buat teman-teman yang punya target untuk bisa tembus ke industri impian seperti consulting atau FMCG, Paciker UB punya resource yang tepat untuk mendukung perjalanan kalian, yaitu The Consulting and FMCG Playbook. Nah, di playbook ini tuh disusun secara komprehensif ya teman-teman, dan aplikatif tentunya. Jadi bukan hanya teori, tapi teman-teman bisa langsung dapat ilmunya dan bisa langsung diterapkan. Nah, dan yang menarik ya Kak ya, isi dari playbook ini benar-benar lengkap banget Kak. Sama seperti Betul, kemarin kan kita juga habis jadi kita Kak ngitungnya Kak. benar-benar. Nah, mulai dari pembangunan mesin tepat, lalu masuk ke problem structuring, ada root cause analysis, sempat dibahas juga oleh Kak Nicholas tadi, stakeholder mapping juga, market sizing, competitive landscape, sampai bagaimana sih cara kita menentukan positioning tepat dalam bisnis kita, Kak. Benar, nah selain itu dari Petsiker UB juga menyediakan business case framework serta CV template profesional yang siap langsung teman-teman gunakan. Nah, jadi dengan adanya semua tools ini ya teman-teman ya, nggak cuma lebih siap secara skill, tapi juga bisa tampil lebih stand out lah nanti di mata recruiter. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, langsung aja bisa scan QR code yang ada di layar. Betul, diingat teman-teman apa kata-kata aku kemarin, Kak. Di Zial 2K26 kemarin nih, Kak ya. Oke, Kan kemarin juga aku bilang ya, Kak. Don't ask why, don't ask when, just do it now. Langsung scan QR sekarang, guys. Gak usah benar-benar, terus-terus bertanya-tanya, guys. Gak usah mikir-mikir lagi. Langsung aja, guys. Kapan lagi kan, kayak? benar. Oke, nah gak cuma basic Ruby nih kak. Dari Peta Karis juga ada hadiah juga nih buat teman-teman di sini. Nah, di sini kita juga menawarkan nih, kita juga bakal ada company visit ke BP Consulting Surabaya, teman-teman. Wah, ini peluang yang gede banget ya teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan exposure nyata ke dunia industri. Betul, dan ada kabar baiknya juga Kak Jess ya. Wah, apa tuh kak? Oke, nah untuk kabar baiknya, khusus untuk seluruh partisipan bootcamp, kalian akan mendapatkan eksklusif benefit berupa diskon sebesar 15% untuk mengikuti company visit ini. Jadi lumayan banget ya untuk diskon ini. Jadi teman-teman bisa gunakan sebaik mungkin. Diskon 15% loh, eksklusif khusus untuk partisipan NCIC ini. Khusus ya kak ya, khusus Benar, buat benar, teman-teman benar. di sini nih. Ada di sini ada berapa orang gitu ya kak yang semuanya dari mulai Kak Anira, Kak Auzan, Kak Bagus, Kak Dava, Kak Damar semuanya deh kak, banyak banget soal di sini ya kak ya. Benar ya, disebutin satu-satu ya. Oke. Kayak Windah kan lagi absen gitu ceritanya Benar, kak ya. benar, benar. Oke, tapi perlu diingat teman-teman, company visit ini benar-benar terbatas. Kita limited seat dan nggak kebagian buat semuanya. Wah, dari apa aja sebenarnya menarik ya ini ya, menarik Hmm. banget ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen banget ya bisa langsung aja buat teman-teman langsung scan QR code-nya yang ada di layar yang telah dibagikan oleh panitia juga. Oke, selanjutnya ya teman-teman, sebagai bentuk apresiasi atas waktu, ilmu, dan juga insight yang telah dibagikan kepada kita semua pada hari ini, kami akan masuki sesi menyerah sertifikat kepada Kak Nikolas. Mungkin Kak Nikolas, apakah masih terhubung bersama kami? Oke. Baik, kemudian kami juga mengundang Kak Adit selaku Chief Product Officer dari Peta Kaliras untuk dapat menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada pembicara kita hari ini. Baik, untuk Kak Adit dan juga Kak Nikolas, bisa untuk mempersiapkan diri. Oke, dari panitia juga sudah siap ya. Oke, mungkin akan saya hitung dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Nikolas atas waktunya juga Kak Adit yang telah memberikan sertifikat di sini.
Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan juga ya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Nicholas karena Nicholas hari ini. Semoga Kak Nicholas sukses selalu ya Kak ya dalam setiap perjalanan dalam karir ke depannya. Bener banget. Nah, Kak Nicholas, kira-kira kalau misalkan nih teman-teman masih pengen nanya-nanya, aku pengen reach out sedikit dan juga connect banget Kak. Connect bareng Kakak nih, kira-kira apakah bisa Kak? Mungkin reach out IG atau LinkedIn Kakak? Boleh, nanti follow IG sama LinkedIn aja ya. Boleh. Nanti Boleh, Mungkin kita berikutnya juga connect. ntar follow ya. boleh, boleh. Atau Boleh mungkin Kak. Kak Nicholas mungkin bisa share Aku di juga link. sering nulis Medium. Nanti kalau kalian mau baca-baca ceritaku boleh. Wah, Oh, boleh boleh, banget. Menarik boleh, banget boleh, sih. boleh ya. Oke, boleh. Stay tune jadi pendengar cerita dari Kak Nicholas nih. Benar, kita bakal Oke, oke, linknya. oke, oke. Oke, boleh Kak. Mungkin bisa dibantu kira-kira IG atau LinkedIn-nya apa nih Kak? Maaf, apa? Eh, Oke, oke, boleh. Mungkin dari Kak Nicholas nih, biar kita nanti nggak salah follow orang gitu ya, Kak ya. Hmm, Mungkin boleh Kak oh, Nicholas oke. kontak. Saya kirim ya ininya, URL-nya ya. Oke, boleh boleh, Kak. boleh Wah, banget Kak. luar biasa nih kita bisa langsung connect dengan speaker kita ya, Boleh, luar boleh, biasa. boleh, boleh. Biar nggak berhenti sampai sini aja ya Kak ya. Biar Benar-benar. silaturahminya ya kita bisa sharing bareng. Oh ya, tuh teman-teman yang punya baca, ini di Malang ya, pada di Malang ya kebanyakan ya. Jadi kemarin bikin itu kolektif library itu kalian bisa cari teman bareng gratis di situ. Konsepnya tuh kalian punya rak sendiri, nanti bisa connect ada maps-nya sama teman-teman gitu. Jadi kalian bisa main bareng. Ini barusan launching kemarin. Kemarin banget baru jadi ngoding 2 hari doang ya. Aku attach juga ya. Ini udah ada sekitar 40 orang, udah ada 85 buku. Terus juga di Surabaya udah ada 2 orang kalau nggak salah yang ikutan join. Terus kalau kalian mau ikut meramaikan di Malang dengan gambar-gambar kalian, tadi kalian punya profile sendiri gitu ya, itu boleh banget. eh, aku share ya. Oke, boleh di-share aja ke semuanya nggak apa-apa nih. Pasti teman-teman di sini juga pengen antusias, pengen connect dengan Kak Nicholas, terus pengen juga ikutan apa aja sih kira-kira kegiatan Kak Nicholas ini ya. Bener banget. Benar-benar. Soalnya teman-teman sini kan pada produktif banget di hari Minggu Benar, pagi ini betul, Kak. Jadi betul. pasti banyak banyak yang semangat gitu pengen ikutan bareng Kak Nicholas di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Nicholas. Sekarang kami juga karena udah akhiri acara juga, kami mohon maaf jika ada salah kata juga dan terima kasih banyak atas sharing sesinya pada hari ini. Jika Kak Nicholas ada kesibukan lainnya, kami persilakan untuk leave Zoom. Terima kasih Kak. Terima Terima kasih kasih Kak semua. Nicholas. Sampai jumpa di next agenda ya Kak ya. Sukses selalu. Ya selalu. Oke, teman-teman ya, sebelum kita tutup sesi dengan resmi, mungkin kita bisa abadikan momen dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman yang di sini masih off cam bisa untuk segera untuk on cam ya. On cam dan Betul. jangan lupa untuk dipakai virtual backgroundnya. Boleh teman-teman langsung pada muncul-munculin muka-mukanya nih teman-teman di sini baru dikit banget ya kayak yang offline yang on Benar-benar. cam gitu Kak. Di sini baru ada Oke, Kak Dava, Kak Adit, Kak Anira, Kak Damar. Kak, betul. oh ada Kak Frida, Kak Nanda ya Kak ya. Mungkin yang lain mungkin boleh bantu nih langsung on cam aja nih temenin kita di sini ya. Oke, sebenarnya ada yang on cam sih Kak, tapi dia menggunakan emoticon sapi gitu ya. Ada yang sapi, ada mungkin serigala, atau mungkin burung garuda, bebas teman-teman ya. Ayo boleh. Nanti biar kita pas di foto itu seragam ya, kita menggunakan ungu-ungu. Ini bukti teman-teman produktif di weekend mengikuti kegiatan NCIC. Betul. Ini ada yang komen nih Kak. Maaf Kak belum bisa on cam lagi ngambil promo. Waduh, lagi bootcamp, lagi proker hari Minggu lagi ya. Wah gila. Bener-bener produktif banget ya Kak ya. Emang biasa double meeting banget gitu Benar, loh Kak. benar, benar. Kalau proker pasti biasanya offline ya. Berarti dia Betul. sambil ini nih, handphonenya ditaruh di sini nih terus nih. Ini ada apa nih materi apa nih gitu. Ini semoga teman-teman apapun kegiatan teman-teman ya, semoga materi yang disampaikan hari ini dari Kak Nicholas terutama ya, itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa kena dan bisa diaplikasikan teman-teman nanti ya. Oh Oke. tadi teman kita yang tadi yang sapi udah muncul Kak mukanya Kak. Oh, udah muncul. Oke, kita Betul. lihat Kak Huzan ya. Oke, oke. Oke, mungkin bisa langsung aja teman-teman sesi dokumentasi dimulai dari slide pertama dan kita gayanya formal dulu teman-teman ya. Oke, bisa untuk bersiap, tunjukkan kecantikan dan kegantengan teman-teman nih. Oke, Oke. Mungkin bisa kita hitung kali ya. boleh, Untuk boleh. slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide 2 ya. Dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke, sekarang next kita ke gaya kedua seperti biasanya teman-teman, yaitu gaya peta karir. Oke, gimana nih Kak Jess? Nah, langsung saja teman-teman. Pakai tangan kiri kalian, bentuknya C seperti ini, lalu naik telunjuknya ke atas seperti ini ya. Jadi bentuknya ada P dan C-nya. Oke? Oke, aku izin zoom dikit ya. Iya, Nah, kayak gini. boleh. Oke. Oke, mungkin untuk slide pertama udah pada siap semua. Kita akan hitung ya teman-teman. Dalam satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang kita ke gaya terakhir ya. Gaya ketiga itu gaya dari pet seeker. Oke, langsung aja. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya gaya pet seeker Oke, kemarin sebelum ya? kita tunjukin ya Kak ya. Mungkin Oke, teman-teman ada yang ingat ayo nggak kita teman-teman? lihat nih. Ada yang masih ingat nggak gaya pet seeker gimana? Oh, di sini ada Oh, Kak ada. Nanda. Kan Anda masih inget nih ya. Kak Oke, Nanda, boleh. Kak Rini juga di sini Kak. Oh, ada yang lagi di mobil. Di mobil ya itu kayak Kak Rachel di mobil. Oh, itu di mobil Kak. Iya di mobil ya kak ya? Atau lagi di mana tuh? Waduh, dia nggak pakai virtual background nih. Tapi masih inget gaya pet seeker nih, keren sekali. Appreciate dulu ya, respect, respect. Oh, ya, oke, bener banget teman-temannya gayanya. Lurus seperti ini, kemudian ada bentuk C seperti ini. Jadi P. Oke, kayak gini Waduh, ya teman-teman. kita agak menghilang-hilang sedikit ya Kak ya. Iya ya. Oke, dari slide pertama dulu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, next slide. Next slide boleh? 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman untuk antusiasmenya dalam sesi dokumentasi kali ini. Nah, selanjutnya kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi kehadiran yang bisa diakses melalui QR code di layar ya yang sudah ditampilkan oleh panitia. Oke, nanti juga bakal di-share di chat ya oleh panitia juga. Nah, pesan absensi ini penting banget ya teman-teman ya. Karena ini juga merupakan suatu syarat juga buat kalian nanti mendapatkan sertifikat juga ya Kak ya. Oke, wah jadi ini yang harus dilakukan dengan baik nih, karena Mm-mm, kita kan harus membuktikan kayak aku lo punya sertifikat nih dari bootcamp MCIC gitu. Ini betul. kalau misalkan teman-teman dari day one sampai last day, tapi teman-teman gak isi link presensi, sayang banget ya, sayang banget gitu. Berarti kita masih ada halfway to go ini Kak ya, masih banyak ini Benar-benar. Kak. Ini masih Nah, day dua ya. nanti juga Oke. mungkin kita juga bisa improve lagi, lebih banyak lagi, biar teman-teman juga makin puas lagi gitu ya Kak ya. Oke, nah teman-teman silahkan untuk mengisi link absensi ya, dan kami akan tunggu sekitar berapa menit ya? 3 menit seperti biasa Tiga kali menit Kak ya. seperti biasa. Oke teman-teman, selamat mengisi dan jangan lupa untuk diisi. Oke.
Oke, kira-kira teman-teman sudah pada mengisi link absensinya belum nih teman-teman? Mungkin bahas sambil diriak-riak lagi ya teman-teman ya. Kak Ozan balik lagi dengan metode sapinya Kak. Oke, yang masih diinget terus ya Kak Uzen nih, emang ada di top paling atas nih ya. Di paling atas. Oke, dari Kanada Fitri udah kasih happy birthday lagi nih ya, selalu dikasih trompet-trompet gitu ya. Dari Kak Frida ini udah dikasih jempol-jempol. Oke, mungkin kita bisa menyimpulkan kalau misalkan teman-teman sudah mengisi link absensi untuk day itu ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kalau begitu kita langsung saja kita bakal mengakhiri karena kita sampai akhir-akhir banget nih Kak. Betul. Jadi kita sudah ada di penghujung acara yang mana teman-teman Hmm. biasanya langsung semangat. Langsung semangat nih kalau Langsung sudah semangat, kita waduh, penghujung acara. waduh, waduh. Tapi kan teman-teman pasti semangat banget gak sih Kak? Benar, Nah, tenang aja teman-teman, karena kita belum selesai sampai di sini. Karena kita masih halfway to go nih Kak. Kita benar. masih lanjut sampai minggu depan lagi. Oke, intinya sebelum mengakhiri ya, dari kami mengingatkan jangan lupa untuk dikerjakan Mm-mm. tasknya. Karena deadline-nya hanya 1 minggu ya Kak ya, di tanggal Betul, 9 9. Mei 2026. Oke, jadi jangan lupa teman-teman masih ada waktu 1 minggu, bisa langsung dikerjakan. Atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan seperti tadi, kan Nicholas juga open sekali ya untuk di-connecting. Jadi Betul. silahkan teman-teman gunakan privilege yang teman-teman punya untuk di NCIC ini. Baik, sebelumnya saya Liana. Saya Jesiel. Mohon maaf bila ada salah kata dalam memandu jalannya acara hari ini, terutama NCIC Day itu. Terima kasih banyak. Kata partisipasi teman-teman juga. Kami sampaikan sampai jumpa. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai Sampai jumpa jumpa. semuanya. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Eh. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. Flip that thing, girl, stop it. Wanna just bang, bang, and pop it. While the club crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going